Bunda, semoga Bunda dan keluarga sehat selalu. Kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penyebab kelahiran bayi prematur. Sebelum kita ke topik penyebab kelahiran bayi prematur, Bunda sudah tahu belum apa sih bayi prematur itu? Menurut WHO, bayi prematur adalah bayi yang lahir hidup sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Menurut data WHO, 1 dari 10 tiap tahunnya bayi yang lahir itu adalah bayi prematur. Bahkan di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, kita menempati peringkat kelima negara dengan kelahiran bayi prematur. Wah, pasti kita perlu waspada ya Bunda, jangan sampai saat kita hamil kita melahirkan bayi yang prematur. Bayi prematur itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori Bunda. Yang pertama, extremely preterm, yaitu usia kehamilan kurang dari 28 minggu, dan yang kedua very preterm, yaitu usia kehamilan antara 28 minggu hingga 32 minggu, dan yang terakhir moderate to late preterm, yaitu kehamilan 32 minggu sampai 37 minggu. Nah, apa aja sih faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kelahiran prematur? Yang pertama, usia ibu, yaitu usia ibu saat hamil jangan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang kedua, jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jadi diusahakan jarak kehamilannya itu jangan kurang dari 2 tahun ya Bunda. Kalau bisa lebih dari 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah kehamilan ganda, yaitu kehamilan kembar. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui nih kehamilan kita itu kembar, sebaiknya kita sering berkonsultasi dengan dokter bagaimana untuk mencukupi nutrisi supaya nanti bayi kita yang lahir tidak prematur. Yang keempat adalah karena terkena penyakit infeksi seperti HIV, sifilis, malaria, saluran kemih, dan yang kelima adalah menderita penyakit kronis seperti diabetes, penyakit tiroid, dan yang keenam yaitu kondisi nutrisi ibu. Jadi saat hamil Bunda harus memperhatikan nutrisi yang Bunda konsumsi. Jadi walaupun Bunda nih saat hamil tidak enak makan atau kurang bernafsu makan, tetap Bunda harus paksa karena itu bertujuan untuk nutrisi yang baik buat Bunda dan calon bayi Bunda. Dan yang berikutnya adalah gangguan psikologis. Kenapa sih gangguan psikologis mempengaruhi kelahiran bayi prematur? Karena kalau Bunda stres, terus Bunda banyak pikiran, tidak bisa mengontrol emosi atau pikiran Bunda, itu biasanya bisa menyebabkan bayi lahir sebelum waktunya. Jadi Bunda harus pintar-pintar menjaga dan mengontrol emosi dan pikiran Bunda supaya tetap tenang saat Bunda hamil. Dan yang terakhir adalah genetis, yaitu maksudnya adalah memiliki riwayat dari keluarga. Nah, selain itu gaya hidup yang Bunda harus hindari supaya Bunda terhindar dari kelahiran prematur. Yang pertama adalah perilaku yang merugikan atau membahayakan Bunda saat hamil, yaitu seperti meminum alkohol, konsumsi narkoba, mengkonsumsi obat-obatan selama hamil tanpa pengawasan dokter. Yang kedua adalah kebiasaan meminum jamu. Kenapa meminum jamu kok bisa menyebabkan kelahiran prematur? Karena jika Bunda mengkonsumsi jamu yang cara pembuatannya tidak terstandarisasi, nah itu bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur. Jadi sebaiknya obat-obat yang masuk dalam tubuh Bunda saat hamil itu masih dalam pengawasan dokter atau bidan. Dan yang ketiga, higienitas diri yang buruk. Jadi saat hamil biasanya
Bunda itu kan mengeluarkan keringat yang berlebihan. Nah, jika Bunda tidak menjaga kebersihan, jarang mandi, atau kurang menjaga kebersihan diri, itu akan ada penumpukan kuman di keringat Bunda, sehingga bisa menyebabkan infeksi yang bisa masuk dalam tubuh. Jadi bisa menyebabkan bayi prematur. Jadi walaupun Bunda ini lagi malas untuk membersihkan diri atau mandi, itu harus dipaksakan 2 kali sehari ya Bunda. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang membahayakan. Misalnya Bunda suka mengangkat yang berat-berat, terus suka memakai high heel. Nah, itu dikurangi dulu selama Bunda hamil. Jadi kalau misalnya ingin mengangkat berat, bisa minta tolong sama suami atau keluarga yang ada di rumah ya Bunda. Nah, jadi supaya Bunda tidak mengalami kelahiran bayi prematur, Bunda bisa mencegah sejak dini, yaitu dengan cara periksa kehamilan secara rutin sedini mungkin. Jadi kita bisa mengetahui nih kondisi bayi kita yang di dalam, apakah sudah sesuai berat badannya dengan usia kehamilan Bunda. Dan yang kedua adalah mencegah anemia pada saat Bunda lagi hamil. Karena menurut data, hampir 48% itu ibu hamil mengalami anemia. Nah, anemia sendiri ini bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur. Jadi usahakan Bunda mengkonsumsi zat gizi yang cukup saat Bunda hamil. Yang ketiga adalah dukung kehamilannya. Jadi saat Bunda hamil, cerita kepada suami atau keluarga terdekat untuk mengerti akan kondisi Bunda. Jadi saat Bunda lagi stres atau kurang bersemangat, nanti suami dan keluarga bisa membantu. Dan yang terakhir adalah mencegah kelahiran prematur dengan yaitu tidak hamil dalam waktu usia muda atau lebih dari 35 tahun. Itu saja Bunda dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bunda. Semoga kita sehat selalu dan saya bisa sharing lagi di waktu lainnya. Terima kasih Bunda. Kalau ada di tepi pantai, boleh juga memakai topi. Kalau Bunda lagi bersantai, jangan lupa tonton Sehat Bersama Happy. Sampai jumpa Bunda. Terima kasih.